Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita akan menyiapkan pikiran kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk Allah kita yang kudus, memberikan semuanya kepadanya agar dia senang, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Penyembahan yang keluar dari hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan melanjutkan pujian kami, kiranya menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan teruskan pujian kita yang mengatakan nyanyi glory, nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja
menyembah Dia, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini menyenangkan hati-Mu, karena kami memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak-Mu semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan pujikan yang mengatakan berbahagialah. Berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi saudara, berbahagialah orang yang takut. Amin. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Amin. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk kita semua. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan memujikan. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya.
kepada hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan rasa hormat dan syukur. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu diberitakan. Mohon Roh Kudus mencerahi kami dengan hikmat, dengan hati yang terbuka, supaya kami menangkap pesan-pesan dari firman-Mu dan dapat menjadi pelita dan tuntunan bagi kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati untuk mendengar firman Allah. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan melanjutkan pemberitaan firman Allah dari minggu yang lalu tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita membaca Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Demikian sabda Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, haleluya. Banyak sekali karya Roh Kudus bagi orang percaya. Sebab segala sesuatu yang bertalian dengan kehidupan berjemaat itu bersumber dari Roh Kudus. Bukan berarti bahwa Roh Kudus itu bekerja, berkarya dalam perjanjian baru saja atau pasca pencurahan Roh Kudus atas gerejanya. Bukan. Sejak kekekalan, sejak perjanjian lama, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Hanya pada waktu perjanjian lama, Roh Kudus belum dicurahkan. Roh Kudus hanya hinggap pada orang-orang tertentu dan mengurapi jabatan-jabatan tertentu, misalnya nabi, imam, raja, untuk melaksanakan rencana dan kehendak Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus bekerja, berkarya secara penuh. Artinya, Roh Kudus tidak hanya hinggap pada tempo-tempo tertentu, pada orang-orang tertentu, tetapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan dan menetap bagi dan di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Semua orang yang percaya berhak, jika membuka hati dan bertobat sungguh-sungguh, maka Roh Kudus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya, untuk seterusnya. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Sebab itu dalam perjanjian baru sering disebut zaman anugerah, zaman kasih karunia.
Mengapa disebut seperti itu? Sebab Roh Kudus dicurahkan bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi orang yang dewasa, dan seterusnya. Asal orang-orang itu mau percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab itu kita bersyukur untuk karya Roh Kudus yang tidak terbatas bagi kita. Kitalah yang sering membatasi karya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus berkarya melimpah-limpah. Sebab itu dalam perjanjian baru dipakai istilah Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang yang percaya. Saya baca ulang dalam minggu lalu Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kata kuasa di dalam terjemahan asli ini memakai kata dunamin atau dunamis. Kadang sering kita mendengar kata dinamit atau dinamis dalam hidup kita sehari-hari. Itu berasal dari kata yang sama yang dipakai oleh penulis Alkitab untuk menjelaskan tentang kuasa, power itu yang dari Roh Kudus. Secara letterlet, kata kuasa itu bisa diterjemahkan kekuatan. Kuasa yang aktif. Kuasa yang bergerak. Dan itulah Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus itu sekedar pengaruh, sekedar kuasa. Tidak. Sebab Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Kita mengenal dan kita memahami ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berpribadi, artinya Roh Kudus itu juga punya kemauan, punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan seperti yang dimiliki oleh Allah Bapa dan Allah Anak. Haleluya, haleluya. Ayat tadi berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus di dalam diri orang percaya itu bergerak begitu aktif, ya, membuat orang yang dicurahi oleh Roh Kudus juga aktif. Catatan-catatan jejak gereja mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang diurapi Roh Kudus, orang-orang yang telah menerima baptisan Roh Kudus itu bergerak secara aktif mengikuti kegerakan Roh Allah. Jadi orang yang menerima baptisan Roh Kudus, orang yang menerima curahan Roh Kudus, dia tidak bisa tinggal diam. Dia tidak bisa hanya menikmati anugerah Allah untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan bergerak secara aktif. Dan itulah pagi ini yang kita akan pelajari. Apakah pengaruh Roh Kudus bagi orang percaya? Yang pertama, Roh Kudus membuat orang percaya itu begitu aktif. Roh Kudus membuat orang percaya itu begitu aktif. Aktif dalam hal apa, saudara? Ayat 42 dan 46 saya baca ulang untuk Bapak Ibu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ternyata Roh Kudus yang di dalam diri orang percaya itu mendorong, mengobarkan semangat keaktifan orang percaya dalam hal beribadah. Orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, orang-orang yang menerima curahan Roh Kudus akan didorong oleh Roh yang luar biasa itu untuk setia, untuk aktif dalam ibadah. Sebab itu kegerakan dari Roh Allah. Ayat tadi mengatakan kepada kita, orang-orang yang percaya itu berkumpul, beribadah bersama-sama. Baik dalam ibadah kelompok-kelompok kecil atau di rumah-rumah jemaat maupun dalam ibadah-ibadah raya di bait Allah. Saking aktifnya, ayat tadi mengatakan mereka tiap-tiap hari berkumpul di bait Allah. Oh, kekasih-kekasih Tuhan.
Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang dicurahi oleh Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk dikuasai Roh Kudus. Kerinduan dalam hatinya meluap-luap untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudaranya yang lain yang dalam Yesus untuk beribadah. Baik ibadah-ibadah di keluarga, di kelompok-kelompok kita, maupun di dalam gereja, di dalam bait Allah. Justru saya bertanya kepada kita semua, kalau ada orang katanya terima Roh Kudus, kalau ada orang katanya menerima urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, curahan Roh Kudus, tapi tidak ada kerinduan untuk ibadah, tidak ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan di ibadah-ibadah raya. Apakah betul orang itu mengalami baptisan Roh Kudus? Apakah betul orang itu mengalami curahan Roh Kudus? Sebab bukti yang tidak terbantahkan oleh catatan Alkitab adalah bahwa orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus, hatinya rindu untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah. Haleluya. Yang kedua, aktif dalam hal apa, saudaraku? Ayat 42 bagian B berkata begini, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua, mereka aktif, Roh Kudus aktif mendorong orang-orang yang dicurahinya itu untuk membaca Alkitab dan berdoa. Membaca Alkitab dan berdoa. Ini adalah kebenaran yang sangat mendasar bagi kehidupan orang percaya. Membaca Alkitab yang berdoa dan berdoa. Sebab ini kunci pertumbuhan iman kita. Kunci pertumbuhan kasih kita kepada Tuhan melalui membaca Alkitab dan berdoa. Roh Kudus itu kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran di mana, saudaraku? Bukan kebenaran di luar sana, bukan. Kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Jangan lupa itu. Sebab semua yang difirmankan oleh Allah lewat Alkitab berasal dari Roh Allah. Semua penulis Alkitab adalah menurut ilham Roh Allah, menurut pimpinan Roh Allah, menurut kehendak Roh Allah, bukan menurut kehendak manusia dan pikiran manusia. Itulah firman Allah. Dan ketika seseorang mengalami pencurahan Roh Kudus, si baptis Roh Kudus, maka dalam hatinya akan berkobar-kobar rindu sekali untuk mengerti firman Allah, untuk mengerti kehendak Allah, untuk ingin terus dekat dengan Roh Kudus, ingin dekat dengan Bapa di surga, dekat dengan Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat berdoa tiap-tiap hari. Dan itu yang ditunjukkan oleh gereja awal, gereja mula-mula, saudaraku. Suka sekali membaca Alkitab, suka sekali berdoa. Bahkan ayat tadi mengatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingat pada waktu baru saja bertobat dan percaya Yesus. Saya mengalami cinta mula-mula. Saya mengalami kasih mula-mula kepada Yesus Kristus. Dan yang selalu ingat peristiwa itu adalah ditandai dengan saya rindu sekali untuk beribadah. Kalau hari Minggu jam kebaktian dan saya tidak hadir, wah, itu rasa bersalah, rasa berhutang, rasa menyesal, rasa sedih yang luar biasa. Saya rindu membaca Alkitab. Kepinginnya itu tinggal di gereja terus. Kepinginnya itu kebaktian terus. Haleluya. Saat-saat kebaktian hati ini terus selalu hancur. Kadang-kadang kepingin lama-lama dan tidak cepat-cepat pulang dari gereja. Saya ingat setelah saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sering sekali tidur di gereja. Dan saudara tahu, di gereja itu tidak ada kasur, tidak ada bantal. Hanya bangku-bangku yang keras itu. Tapi saya menikmati, yang saya heran, saya suka sekali tinggal di situ. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ialah yang mengaktifkan roh saya untuk mencari Tuhan, untuk rindu bertemu dengan Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan, untuk banyak berdoa. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, pengaruh karya Roh Kudus bagi orang percaya adalah membuat
orang-orang percaya itu begitu aktif. Aktif dalam beribadah, aktif dalam membaca dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, pengaruh Roh Kudus bagi orang percaya. Roh Kudus menyatukan kehidupan orang percaya. Jadi karya Roh Kudus itu tidak hanya bersifat pribadi dalam hati kita, mengerjakan di dalam hati ini, membereskan hati ini, tapi berkarya juga kepada hati orang-orang yang lain, sehingga disatukan menjadi tubuh Kristus. Itulah sebabnya maka gereja disebut persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan orang-orang percaya yang disebut dengan gereja ini, Roh Kudus berkarya untuk menyatukan orang-orang percaya itu. Ayat 46 tadi mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus membuat kita aktif, tetapi juga menyatukan orang percaya. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Ada orang-orang yang aktif tapi tidak tertib. Aktif tidak tertib. Aktif cenderung liar. Saking dinamisnya barangkali. Saking aktifnya barangkali. Itu yang tidak dikehendaki oleh Roh Kudus. Paulus pernah berkata bahwa Roh Kudus itu tertib. Karyanya tertib. Dan salah satu ketertiban Roh Kudus berkarya di antara orang percaya adalah mempersatukan kita semua dalam satu tubuh Kristus yang teratur dan tertib. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mempersatukan keluarga saja kadang-kadang tidak mudah. Yang hanya terdiri barangkali suami, istri, anak 1 atau 2 atau 3. Apalagi mempersatukan jemaat Tuhan yang begitu banyak. Catatan Alkitab kita mengatakan bahwa yang di loteng atas yang mengalami pencurahan dan baptisan Roh Kudus berjumlah kira-kira 120 orang. Kemudian Rasul Petrus berkhotbah dan saat itu bertobat, dibaptis, percaya Yesus 3.000 orang. Kemudian bagian berikutnya Tuhan menambahkan menjadi 5.000 orang. Dan bertambah terus. Dan ayat yang kita baca, ayat 47 tadi mengatakan kepada kita, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Berarti jumlahnya begitu banyak. Sekira tahun 200-an saudaraku Masehi, sejarah gereja mencatat bahwa di zaman itu yang disebut dunia waktu itu saudaraku, 70% sudah menjadi percaya kepada Yesus. Berarti jumlahnya banyak sekali saudaraku. Nah, dengan jumlah yang begitu banyak yang bertumbuh dengan luar biasa ini, menyatukan mereka, menyatukan kebersamaan mereka, itu tidak mudah. Ingat, satu orang satu kemauan, satu pikiran, satu kehendak, satu perasaan. Ini kalau jumlah jemaatnya 3.000, 5.000, bahkan bertambah-tambah lebih banyak lagi. Berarti ada 3.000 kehendak, 3.000 pikiran, 3.000 kemauan dan seterusnya. Mempersatukan, menjaga kesehatian, kebersamaan dengan 1.000 orang. Itu bukan perkara yang sepele dan mudah dilakukan. Tetapi tidak demikian dengan Roh Kudus. Artinya oleh karena pekerjaan Roh Kuduslah jemaat-jemaat mula-mula itu bersatu sehati. Haleluya. Dan ini yang membuat jemaat mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya berkali-kali mengatakan kepada saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi bahwa kalau kita sehati, kalau kita bersama-sama, kalau kita menjaga kekompakan, kebersamaan, maka Tuhan bekerja dan apa saja bisa kita lakukan karena kita bersama-sama dan bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Menyatukan apa lagi saudaraku? Di dalam ayat 45 berkata begini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara-saudaraku, mereka tidak hanya bersatu sehati menjaga kekompakan dan kebersamaan,
tetapi mereka juga saling menolong dan melengkapi. Haleluya, saling menolong dan saling melengkapi. Saudara-saudaraku, jemaat mula-mula itu warna-warni. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Jadi ada banyak perbedaan-perbedaan. Mereka juga berasal dari suku-suku atau bangsa-bangsa yang berbeda. Ingat, peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu, ada begitu banyak suku bangsa dan bangsa-bangsa berkumpul di Yerusalem. Dan mereka bertobat percaya kepada Yesus. Mereka sangat-sangat kompleks, sangat-sangat heterogen. Mereka mempunyai kebutuhan masing-masing, tetapi kita bersyukur mereka tidak egois. Orang-orang percaya gereja mula-mula adalah orang-orang yang sudi dan mau menolong sesamanya, mau membantu yang lain, saling melengkapi. Perbedaan-perbedaan itu tidak diperuncing. Perbedaan-perbedaan itu tidak mengakibatkan mereka jaga jarak satu dengan lain. Justru perbedaan-perbedaan itu untuk saling melengkapi, saling menolong, saling memberkati. Dan ini yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak merasa terbebani satu dengan yang lain. Tidak. Mereka begitu mengasihi Tuhan. Dan mereka begitu mengasihi saudara-saudara seiman yang lain dan orang-orang lain. Sehingga tidak heran orang-orang di luar di sana zaman itu takjub, heran akan pekerjaan-pekerjaan roh yang luar biasa. Oh, perbedaan-perbedaan itu justru memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu yang diberkati lebih, yang punya kepandaian, yang punya keterampilan, memberkati yang lain. Seolah-olah Alkitab mau mengatakan begini, saudaraku, yang pintar memberkati yang kurang pintar, yang kaya memberkati kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak mampu menjadi berkat kepada yang lain, dan saling satu dengan lain, saling mempraktekkan imannya dengan keanekaragaman itu dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus adalah orang-orang yang hatinya bukan saja rindu beribadah, bukan saja rindu berbakti, bukan saja rindu berdoa, tapi mereka rindu menjadi berkat dan memberkati orang lain. Itulah luar biasanya pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan mereka untuk mempraktekkan imannya kepada Yesus dalam hidup sehari-hari. Tidak heran Alkitab mencatat bahwa mereka ada yang menjual tanah, menjual ini, menjual itu, diserahkan di kaki rasul-rasul. Kemudian adalah tim khusus yang mendistribusikan sesuai dengan keperluan masing-masing, sehingga semua diberkati, semua tidak ada yang kekurangan, saudara-saudaraku. Inilah kegerakan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Luar biasa, mempersatukan jemaat, menolong satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus menggerakkan kita terus untuk kita menjaga kesehatan dan kebersamaan di antara jemaat-jemaat Tuhan yang kita kasihi. Haleluya. Yang ketiga dan yang terakhir, apa pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya? Ayat 46 bagian B berkata begini, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Roh Kudus memberikan sukacita kepada orang-orang yang percaya. Dan ini beda sekali dengan sukacita, rasa gembira yang diberikan oleh dunia sekitar pada zaman itu. Sebab kegembiraan, rasa sukacita itu dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang-orang percaya mengalir keluar. Mengalir keluar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes, Tuhan pernah berkata bahwa salah satu gelar, salah satu sebutan Roh Kudus adalah penghibur. Artinya Roh Kudus itu memberikan rasa kegembiraan, rasa sukacita, rasa senang kepada orang-orang percaya.
rasa sukacita, rasa senang, rasa gembira yang berangkat dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati yang dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, beda sekali dengan rasa sukacita, rasa senang, gembira yang berasal dari luar, dari dunia ini. Kalau pas usaha lancar, sukacita. Waktu dompetnya masih tebal, sukacita. Waktu semua baik-baik, fine-fine saja, sukacita. Semua orang bisa mengalami seperti itu. Mempraktekkan seperti itu. Tapi yang dimaksud oleh firman Allah adalah sukacita yang tidak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat sementara, semu, dan berasal dari luar diri orang percaya. Tapi sukacita yang mengalir karena pekerjaan Roh Kudus, anakku. Sebab kalau sukacita kita berasal dari luar karena uang, karena kesehatan, karena harta, karena jabatan, semua itu bisa pergi dan lenyap dari kita. Uang bisa habis, kesehatan bisa hilang, jabatan bisa berhenti. Apakah sukacita kita juga ikut lenyap, pergi, meninggalkan kita? Oh tidak, saudaraku. Sebab Roh Kudus tidak pernah pergi dari hati kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, dan itulah yang membuat kita terus bersukacita. Firman Allah berkata bahwa pada zaman gereja mula-mula, begitu banyak penderitaan, begitu banyak, saudaraku, hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi atas mereka, atas jemaat-jemaat. Ada aniaya, ada penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Tetapi mereka terus bersukacita, mereka terus bersukacita, mereka terus gembira untuk mengasihi Tuhan dan tidak pernah menyangkal Yesus Kristus. Tidak sedikit mereka yang dibakar, tidak sedikit mereka yang dibunuh, disalib dengan kepala di bawah seperti Rasul Petrus. Rasul-rasul semuanya, hampir semuanya itu mati secara tidak wajar. Tapi kematiannya ada kematian yang bersukacita. Kenapa? Karena hati mereka meluap-luap dengan pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani itu tidak mudah. Betul. Menjadi orang percaya itu tidak mudah. Betul. Tetapi melayani itu penuh dengan sukacita. Menjadi anak-anak Tuhan itu penuh dengan sukacita. Sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita jaga, mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Sebab sukacita itulah kekuatan kita. Sukacita itulah yang menyanggupkan kita menghadapi apapun juga. Bahkan hari esok yang kadang-kadang tidak menentu. Tapi ada rasa kepastian, ada kegembiraan, ada sukacita yang datang dari Roh Kudus. Haleluya. Biar firman Allah pada pagi hari ini menolong kita. Ingat saudaraku, saudara yang sudah dibaptis, saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, saudara yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh, ada Roh Kudus di dalam hatimu. Dan Roh Kudus itulah yang membuat kita aktif, saudaraku. Membuat kita antusias, saudaraku. Aktif antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Aktif antusias untuk membaca Alkitab dan berdoa tiap-tiap hari. Aktif dan antusias untuk terus bersukacita di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu, sebelum kita berakhir pada ibadah kali ini, mari kita minta kembali Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus penuhi kita. Kita dibaptis air 1 kali seumur hidup. Kita dibaptis Roh Kudus 1 kali seumur hidup. Tapi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Sahabat itu Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus, jangan mabuk oleh anggur. Hendaklah engkau penuh dengan Roh Allah. Hendaklah engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Mohon kemurahan Roh Kudus memenuhi kita kembali. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Buka hati saudara, tutup mata saudara, dan mari kita menyanyi di depan Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami.
Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuh hatiku, jelikanku jam malam, ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Lawat kehidupan kami Tuhan, jamah hati kami. Barangkali ada hati-hati yang sudah kering, hati-hati yang sudah kering, Tuhan Roh Kudus, jamah hati kami, urapi kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Barangkali ada jemaat-jemaat yang sedang susah, ada jemaat-jemaat yang dalam pergumulan-pergumulan, ada jemaat-jemaat yang dalam persoalan-persoalan. Minta Roh Kudus menolong kita, minta Roh Kudus mengurapi kita, minta Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita, supaya hidup kita sesuai dengan firman Allah dan memuliakan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, inilah zaman akhir, inilah zaman Roh Kudus dicurahkan dengan melimpah-limpah atas gereja, atas orang percaya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita ke surga, dan sebagai hamba Allah saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami ke surga pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, betapa kami harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus, kepada pribadi Roh Kudus itu. Sebab hanya Roh Kudus yang membuat kami aktif Tuhan. Sebab hanya Roh Kudus yang membuat kami suka akan firman-Mu, suka akan ibadah. Hanya Roh Kudus yang membuat kami bersatu, bersehati, menjaga kebersamaan di antara umat-Mu Tuhan, tanpa memandang perbedaan-perbedaan. Hanya Roh Kudus yang membuat kami terus bersukacita di tengah-tengah pergumulan, persoalan, dan penderitaan. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami menangkap pesan firman-Nya Tuhan yang sederhana pagi ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar, hikmat, akal, budi Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan pergumulan kami dengan Roh Kudus yang mencerahi kami dengan hikmat-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di tangan Tuhan ada umur panjang, kekayaan, dan harta yang melimpah-limpah. Bapa, tumpangkan tangan-Mu yang luar biasa itu kepada umat-Mu Tuhan, satu persatu, supaya kami bisa memuliakan nama-Mu dalam perjalanan hidup ini dan menjadi berkat. Dan pada akhirnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau ke rumah tanggamu masing-masing. Tapi sebelum engkau pulang, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan cengkraman serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara mulai pagi ini, mulai saat ini, sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Saudara yang telah diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa kita terus melakukan firman Allah yang kita pelajari pada hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan, minggu depan kita bisa beribadah di gereja. Tapi menunggu informasi dari kami dari gereja. Tapi kita terus berdoa supaya rencana ini terlaksana dan kita bersemangat untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Selamat pagi. Sepanjang minggu ini Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin.